Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vera Juni Angelina, NIM 412021-034. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang perdagangan internasional yang diasuh oleh Ibu Sispa Berti Afriyana SP MSI. Baiklah, saya akan menjelaskan pada halaman pertama, yaitu definisi perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah kegiatan perekonomian dan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan penduduk yang dimaksud dapat berupa: yang pertama, antar perorangan atau individu dengan individu; yang kedua, antar individu dengan pemerintah suatu negara; dan yang terakhir, pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Pada halaman kedua, yaitu ada manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. Yang kedua, transport teknologi modern. Yang ketiga, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Dan yang ketiga, menambah devisa harga. Pada halaman ketiga, yaitu jenis-jenis perdagangan internasional. Yang pertama ada ekspor, yang terbagi menjadi beberapa cara, antara lain ekspor biasa dan ekspor tanpa LOC. Yang kedua, barter. Jenis barter antara lain: yang pertama direct barter, switch barter, counter purchase. Yang keempat, buyback barter. Yang ketiga ada konsinyasi atau consignment. Yang keempat ada package deal. Yang kelima, penyelundupan atau smuggling. Yang keenam ada border agreement. Dan border agreement ini terbagi menjadi dua, yaitu sea border atau lintas batas laut. Yang kedua, overland border atau lintas batas darat. Pada halaman keempat ada sebab-sebab terjadinya perdagangan internasional, yaitu yang pertama, interdependasi kebutuhan; yang kedua, liberalisasi ekonomi; yang ketiga, asas keunggulan komparatif; yang keempat, kebutuhan devisa; yang kelima, revolusi informasi dan transportasi; yang keenam, adanya perbedaan selera; yang ketujuh, adanya keanekaragaman kondisi produksi; dan yang kedelapan, ada perbedaan kebudayaan dan gaya hidup. Halaman kelima, yaitu teori perdagangan internasional, ada 4, yaitu teori keunggulan mutlak atau absolute advantage; yang kedua, teori keunggulan komparatif atau comparative advantage; yang ketiga, teori permintaan timbal balik atau reciprocal demand; yang keempat, ada pandangan kaum merkantilisme. Baiklah, ringkasan dari materi yang saya jelaskan tadi, saya membuat ringkasan menjadi: perdagangan internasional adalah kegiatan perekonomian dan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Jika dibandingkan dengan pelaksanaan perdagangan di dalam negeri, maka perdagangan internasional sangatlah rumit dan kompleks. Perdagangan bebas adalah keadaan di mana pertukaran barang atau jasa antar negara terjadi dengan sedikit atau tanpa mengalami rintangan. Baiklah, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon ampun kepada Allah. Lebih kurangnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.